أدنى نور الأمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Ma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang kita terima adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Salat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada pemimpin kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali berjumpa, kita bisa melanjutkan kembali mengaji kita, belajar membaca Al-Qur'an kita, belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf hijaiyah yang disebut dengan istilah huruf dzal qiyah. Langsung saja, secara bahasa dzal qiyah artinya adalah ujung, lebih tepatnya adalah ujung lidah. Jadi huruf hijaiyah yang disebut huruf dzal qiyah adalah huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berada di ujung lidah. Karena berada di ujung lidah, maka huruf-huruf ini mudah diucapkan. Setidaknya ada 3 huruf hijaiyah yang makhrajnya benar-benar persis berada di ujung lidah, yaitu huruf nun, huruf ro, dan huruf lam. Kita mulai yang pertama dari huruf nun. Makhraj dari huruf nun adalah wan nunu yakhruju min tarafil lisan ma'a ma yuhadihi min lisatis saniyatainil ulyatain. Bahwa huruf nun ini keluarnya dari ujung lidah kita, lebih tepatnya ujung lidah kita menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Jadi nun ini makhrajnya di ujung lidahnya menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Perhatikan baik-baik. Naninuban, naninuban, nunan, naninan, naminal munni maninan. Kita bisa merasakan ketika kita mengucapkan huruf nun, terutama dalam keadaan sukun, bahwa ujung lidah kita menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Gigi seri itu gigi yang pertama kali tumbuh, jadi gigi atas yang bagian tengah. Kemudian tentang beberapa di antara sifat dari huruf nun. Yang pertama, dari segi nafas, nun ini sifatnya jahar. Jahar secara bahasa artinya jelas. Yang dimaksud di sini adalah nun ini diucapkan dengan suara jelas. Kenapa suaranya jelas? Karena nafasnya tertahan. Nun diucapkan dengan nafas tertahan sehingga bunyinya menjadi jelas. Ini disebabkan karena kuatnya tekanan pada makhrajnya huruf nun. Kemudian dari segi suara, sifat dari huruf nun adalah tawassut. Tawassut itu adalah bainas syiddah warrohwah. Tawassut itu adalah pertengahan antara sifat syiddah, yaitu suara ditahan sepenuhnya, dan rohwah, suara dilepaskan sepenuhnya. Artinya tawassut itu tengah-tengah. Suara tidak ditahan sepenuhnya, juga tidak dialirkan sepenuhnya. Tetap dialirkan namun sedang saja. Kemudian dari segi mudah atau sulitnya diucapkan, nun ini sifatnya adalah idlaq.
yaitu sangat mudah diucapkan. Kenapa? Karena makhrajnya itu berada di ujung lidah, dekat dengan bibir kita. Jadi tidak jauh dari ujung lidah, sehingga mudah diucapkan. Perhatikan sekali lagi. Naninuban, naninuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Kita bisa merasakan bahwa ketika kita mengucapkan huruf nun, terutama dalam keadaan sukun, suaranya berhenti. Kita bisa merasakan ketika kita mengucapkan huruf nun, terutama dalam keadaan sukun, di mana nafasnya tidak mengalir, kemudian suaranya tengah-tengah, tidak ditahan sepenuhnya, juga tidak dilepaskan sepenuhnya. Kemudian nun juga sangat mudah diucapkan. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, sifat dari huruf nun ini adalah sifat gunnah. Pengertian gunnah adalah suara yang lembut, suara yang lezat yang keluar dari pangkal hidung. Nun memiliki sifat gunnah disebabkan ketika ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas, di situ tertutup jalan suaranya, maka kemudian suaranya keluar melalui tempat lain, yaitu al-khaisum atau pangkal hidung. Simak sekali lagi. Naninuban, naninuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Demikianlah untuk huruf nun. Selanjutnya huruf dzal-qiyah yang berikutnya, yaitu huruf ro. Makhraj dari huruf ro ini adalah warra'u yakhruju min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min lissatis saniyatainil uliyatain adkhala qalilan ila dhuhril lisan. Ro ini makhrajnya sama dengan huruf nun, yaitu ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas, namun adkhala qalilan, sedikit masuk, ila dhuhril lisan, sedikit masuk ke punggung lidah. Perhatikan contoh berikut ini. Roriru baru, roriru baru, rurarrani rarna minal murni marirarrani rob. Kita bisa merasakan ketika mengucapkan huruf ro ini, di mana ujung lidah kita menempel pada gusi gigi seri atas, kemudian sedikit masuk ke punggung lidah. Kemudian sifat-sifat dari huruf ro. Huruf ro ini punya sifat diantaranya adalah takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah, namun dengan getaran yang pendek dan getaran yang lembut. Kemudian dari segi nafas, sama pula dengan nun, ro ini diucapkan dengan nafas yang tidak mengalir. Ro ini sifatnya jahar. Kemudian dari segi mudah atau sulit, juga sama dengan nun, huruf ro ini sifatnya adalah idlaq. Jadi mudah diucapkan karena berada di ujung lidah. Kemudian dari segi suara, dari segi suara, ro ini sama pula dengan nun, yaitu tawassut, artinya tidak syiddah juga tidak rohwah. Simak baik-baik. Roriru baru, roriru baru, rurarrani rarna minal murni marirarrani rob. Kita bisa merasakan saat mengucapkan huruf ro, terutama dalam keadaan sukun, di mana ujung lidah kita bergetar dengan getaran lembut, itulah sifat takrir. Kemudian nafas tidak mengalir. Kemudian dari segi suara, ro ini
tidak ditahan sepenuhnya, juga tidak dialirkan sepenuhnya. Kemudian dari segi mudah atau sulitnya, ro ini mudah diucapkan. Sahabat salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, huruf hijaiyah yang dikategorikan sebagai huruf dalqiyah adalah huruf lam. Di manakah makhraj dari huruf lam? Wallamu yakhruju min adna khufatayil lisan ila muntahat tarafi ma'a ma yuhadiha min lisatil asnanil ulya. Jadi sama dengan nun dan ro, lam ini diucapkan dengan menempelkan ujung lidah kita pada gusi dua gigi seri atas. Hanya saja tidak hanya ujung, tetapi ini tepi lidah hingga ujung. Jadi sekali lagi, untuk huruf lam ini tidak hanya ujung, tapi tepi lidah hingga ujung lidah. Perhatikan baik-baik. Laliluban, laliluban, lulallanilalna minal mulni malilallanila. Kita bisa merasakan ketika kita mengucapkan huruf lam, terutama dalam keadaan sukun, di mana ujung lidah kita, tepatnya tepi dan ujung lidah kita menempel pada gusi dua gigi seri atas kita. Kemudian sifat-sifatnya sama pula dengan huruf nun dan ro. Dari segi nafas, ketika mengucapkan huruf lam, aliran nafas terhenti. Ini adalah sifat jahar, sehingga suaranya menjadi jelas. Kemudian dari segi suara adalah tawassut, pertengahan antara siddah dan rohwah. Kemudian yang berikutnya, dari segi mudah atau sulit diucapkan, lam ini diucapkan dengan mudah karena sifatnya adalah idlaq. Simak kembali. Laliluban, laliluban, lulallanilalna minal mulni malilallanila. Ketika kita mengucapkan huruf lam, kita bisa merasakan sifat-sifatnya, yaitu suaranya jelas, nafasnya tidak mengalir, suara tidak ditahan dan juga tidak dialirkan sepenuhnya. Kemudian lam ini diucapkan dengan begitu mudahnya. Itulah diantara beberapa dari sifat huruf lam. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang huruf-huruf dzalqiyah, yaitu huruf-huruf yang makhrajnya persis berada di ujung lidah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفسكم